Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mempelajari materi Good Governance bersama dengan Ibu Fiska Rosyani. Cita-cita pembentukan negara dikenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebutlah yang akan dicapai dengan pelaksanaan Good Governance. Dengan kata lain, segala upaya pelaksanaan Good Governance harus diorientasikan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pembahasan kita akan berlanjut tentang pelaksanaan atau penerapan Good Governance di Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai tujuan pembelajaran Good Governance. Pertama, melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. 3. Menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. 4. Menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. Pelaksanaan pemerintahan yang baik harus menjunjung tinggi asas umum pemerintahan negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pokok bahasan kita kali ini mengenai pelaksanaan Good Governance di Indonesia. Pelaksanaan Good Governance pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Sebelum itu, mari kita review kembali mengenai asas-asas pelaksanaan Good Governance sesuai dengan penjelasan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pertama, asas kepastian hukum. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. 3, asas kepentingan umum. 4, asas keterbukaan. 5, asas proporsionalitas. 6, asas profesionalitas. 7, asas akuntabilitas. Dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik, kegiatan pemerintahan dilaksanakan bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing secara berimbang, harmonis, dan dinamis. Bahkan, bila mana perlu, pemerintah tidak harus melaksanakan sendiri kegiatan di bidang tertentu. Bila masyarakat atau swasta sudah mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya, mendirikan dan mengelola rumah sakit, pendidikan atau sekolah, menyediakan transportasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah terbatas pada segi-segi membuat peraturan, standar, dan memberikan kemudahan untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan. Pemerintahan Orde Lama berada di bawah pimpinan Insinyur Soekarno
dan berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960 berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan, setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Sistem presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kepala pemerintahan dipegang presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lebih kita kenal dengan lembaga legislatif. Menteri bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ciri-ciri sistem presidensial adalah pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem parlementer. Pelaksanaan sistem parlementer di Indonesia lahir atas dasar konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1950, ditandai adanya Perdana Menteri. Pada masa ini, parlemen menjadi sangat penting dan dapat mengangkat Perdana Menteri. Juga dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Ciri-ciri sistem parlemen. Pemerintahan didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dengan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal ditentukan pada Undang-Undang Dasar 1950, menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, tapi masih dijalankan dengan menggunakan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Pada masa ini, Presiden dapat mengangkat Perdana Menteri, dapat memubarkan DPR hingga kedudukannya menjadi absolut. Sistem konstituante. Konstituante ditugasi membuat undang-undang dasar baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Namun, sampai tahun 1959 belum dapat membuat konstitusi baru. Maka, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 dan membubarkan Konstituante. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa G30 SPKI terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Dekret yang mengakhiri masa parlementer dan diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Masa setelah ini disebut masa demokrasi terpimpin.
pada pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan cenderung menjadi sentralistik. Selain karena kondisi ekonomi yang morat-marit, peristiwa ini menjadi akhir rezim Orde Lama karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terancam oleh ideologi komunis. Pelaku peristiwa ini selain orang-orang PKI juga sebagian dari kalangan militer Indonesia. Lantas, bagaimana pelaksanaan good governance pada masa Orde Lama? Pada saat itu, istilah good governance belum dikenal dengan baik, belum diterapkan karena masyarakat Indonesia masih terbius oleh sosok presiden saat itu. Pelaksanaan good governance masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era Orde Baru lahir dari kegagalan Orde Lama dengan ditandai MPRS nomor 13 MPRS 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Pada masa era Orde Baru, yang dilakukan adalah pembersihan birokrasi publik. Di antaranya penataan kembali struktur organisasi pemerintahan, peningkatan profesionalisme pegawai, pembersihan birokrasi dari pengaruh partai politik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 yang meletakkan birokrasi sipil di bawah kontrol pemerintah pusat. Pemerintahan Orde Baru ditopang oleh 3 pilar kekuatan utama, yaitu militer, Golkar, dan birokrasi pemerintah. Berkaca dari kegagalan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru menerapkan dwi fungsi ABRI, di mana prajurit ikut menjabat dalam pemerintahan. Terbatasnya pilihan politik. Pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik saja, di antaranya PDI, P3, dan Golkar. Kemudian, pembangunan masif, pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas, serta tetap sentralistik terhadap kebijakan ekonomi, pembangunan, dan penerapan kebijakan publik. Perkembangan ekonomi dan politik Orde Baru. Ekonomi Indonesia membaik dengan pembangunan ekonomi dilakukan melalui Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang didasarkan pada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan nasional.
Kebijakan ekonomi Orde Baru. Rencana pembangunan 5 tahun di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintahan Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS nomor 22 MPRS 1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat. Swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan pada fokusnya pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama stabilitas ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai sarana prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog, Badan Urusan Logistik. Pemerataan kesejahteraan penduduk merupakan kebijakan ekonomi Orde Baru. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita atau pembangunan 5 tahun. Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari 60% pada tahun 1970 ke angka 15% pada tahun 1990. Pendapatan per kapita masyarakat juga naik dari yang hanya $70 Amerika Serikat per tahun pada tahun 1969 meningkat menjadi $600 per tahun pada tahun 1993. Penataan kehidupan politik Orde Baru selama 32 tahun menyelenggarakan 6 kali pemilu dan selalu dimenangkan oleh Golkar dan Presiden Soeharto tentunya. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaan. Penataan kehidupan politik pada masa Orde Baru, di antaranya pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar Surat Perintah 11 Maret mengeluarkan kebijakan 1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia. 2. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia. 3. Mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Penataan kehidupan politik Orde Baru diantaranya juga
penyederhanaan partai politik. Kemudian, pemilihan umum. Kemudian, dui fungsi ABRI. Serta pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dikenal dengan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Runtuhnya Orde Baru diawali dari krisis ekonomi sejak tahun 1997. Dan pada pemilu ke-6 tahun 1998, Soeharto mencalonkan kembali sebagai presiden. Dari dua kejadian itu, mahasiswa menuntut reformasi dengan tuntutan penghapusan dui fungsi ABRI. Turunkan Soeharto karena beliau sudah menjabat selama 32 tahun. Hapuskan KKN. Tegakkan supremasi hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Akibat tuntutan itu, banyaknya massa yang turun ke jalan. Akhirnya, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Bagaimana pelaksanaan good governance pada masa Orde Baru? Dalam ketetapan MPRS nomor 10/MPRS/1966, dalam keputusan ini, kepala pemerintahan yang saat itu secara de facto dipegang oleh Jenderal Soeharto melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap organisasi administrasi di dalam pemerintahan. Evaluasi organisasi administrasi di dalam pemerintahan dengan dua tujuan, yaitu untuk memastikan penting atau tidak keberadaan suatu organisasi pemerintahan saat itu, dan memastikan apakah pembentukan dan keberlangsungan organisasi pemerintahan yang ada pada saat itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Menurut Lee dan Samonte, inilah awal dari reformasi administrasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, dan ini telah memicu untuk dilakukannya reformasi-reformasi lain pada saat itu dalam rangka mewujudkan good governance di Indonesia. Pelaksanaan good governance masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Perkembangan paradigma masyarakat modern untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik atau good governance di seluruh dunia menuntut pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang diharapkan bisa dijalankan berlandaskan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, transparan, partisipatif, efektif dan efisien, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia, terutama sejak reformasi, dan prinsip-prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aktualisasi gerakan good governance di Indonesia bisa terlihat dengan banyaknya dibuatnya regulasi, aturan hukum, dan dibentuknya institusi-institusi baru pasca reformasi sebagai upaya mewujudkan good governance. Dalam perkembangannya, upaya tersebut belum dapat menghasilkan perubahan yang nyata, di mana kualitas pelayanan publik pemerintah masih sangat rendah, tingkat korupsi masih tinggi, serta tingkat daya saing Indonesia yang masih tertinggal dari negara-negara lain. Kondisi ini membuat pemerintah perlu menerapkan strategi kebijakan dalam melakukan reformasi institusional yang berbasis kondisi faktual, pendekatan kontekstual yang ada di Indonesia, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan permasalahan yang ada dan lebih realistis untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Reformasi merupakan era desentralisasi pemerintahan yang diwujudkan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut mulai dilaksanakan pada Januari 2001. Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi pada Oktober 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Anatomi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibagi menjadi dua, absolute dan concurrent. Kewenangan pusat yang mutlak pada bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal nasional, justisi, politik luar negeri, dan agama. Kalau kewenangan bersama pusat, provinsi, kabupaten, atau kota dibagi menjadi dua, yakni sektor unggulan dan sektor pelayanan dasar. Lantas, bagaimanakah pelaksanaan good governance pada masa reformasi? Krisis multidimensional yang terjadi setelah lengsernya kekuasaan Orde Baru mendorong masyarakat untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang lebih profesional, terutama menekankan pada sistem pemerintahan yang bebas dari KKN. Pada akhirnya, lahirlah gerakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di era otonomi daerah menjadi tonggak perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, reformasi birokrasi dimasukkan sebagai salah satu agenda utama untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan good governance.
proaktif membentuk baik lembaga negara baru, komisi, badan, dan berbagai bentuk organisasi seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, Pengadilan Tipikor, Ombudsman, Pusat Penilaian dan Analisis Transaksi Keuangan, dan sejumlah lembaga, komisi, dan badan-badan lainnya, dengan maksud agar pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam mewujudkan good governance semakin cepat terwujud dan membuahkan hasil yang positif. Tercatat dalam data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2001 sampai 2015, dari total 524 kepala negara, 343 diantaranya tersangkut perkara hukum, baik di kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. Progresivitas Indonesia sebagai negara berkembang dalam mengadopsi konsep good governance dalam tataran yuridis formal dan institusional dengan menghasilkan begitu banyak aturan hukum dan pembentukan organ-organ baru dalam tubuh pemerintahan Indonesia, seringkali menjadikan pemerintah terlihat menjadi lebih baik dari dua orde sebelumnya. Namun, apabila diperhatikan dari perspektif implementasi, penerapan aturan dan optimalisasi fungsi dan peran-peran organ baru tersebut masih dianggap tidak maksimal. Inilah yang menjadi fenomena di banyak negara berkembang seperti Indonesia dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu Fiska Rosyani mengenai pelaksanaan good governance di Indonesia. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar Google Classroom. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat kamu pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian untuk saat ini dan di masa depan nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam buat yang ada di samping kamu.